Oke, perkenalkan nama saya Roy Alessandro. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal untuk nomor 2, yaitu tuliskan sintaks sederhana HTML yang dikombinasikan dengan PHP untuk menyimpan data NPM, nama mahasiswa, dan alamat yang tertulis pada komponen inputan. Jadi di sini kan ada kata-kata untuk menyimpan data nih, untuk menyimpan data. Nah, di sini saya kategorikan menjadi dua, yaitu untuk menyimpan data sementara tanpa database dan untuk menyimpan data menggunakan database. Untuk formnya sudah saya buat, ada NIM, nama, dan alamat. Ini sebagai wajibnya. Dan ini saya tambahkan prodi dan hobi. Jadi di sini yang pertama saya menggunakan metode tanpa menggunakan database. Jadi datanya nggak tersimpan di database. Oke. Di sini saya langsung praktekkan. PHP if is set mengambil inputan dolar nim dolar post. Oke, name kita lihat di inputnya. Oke, name-nya nim. Oke, kita copy aja. Oke, yang kedua itu ada nama. Nama di sini, oke, name-nya nama. Nama yang kedua ada prodi. Oke, pakai sama. Oke, name-nya prodi, hobi, dan alamat. Oke. Prodi, hobi, dan alamat. Oke. Oke, kita simpan. Lalu kita tampilkan di table body-nya. td php Oke, sama dengan sama aja ini echo dolar. Oke, dolar name. Kita copyin aja, lalu dolar nama prodi. Dolar prodi, lalu di sini ada hobi, dan terakhir alamat. Oh, di sini ada nomor. Saya buat variabel dulu. Nomor sama dengan 1. Oke. Salah. Kita nomor. Oke. Untuk hobi. Menggunakan include. Jadi di sini, bukan. Menggunakan include. Oke, include.
Kenapa saya menggunakan include? Karena untuk include sendiri ini untuk membuat separator di antara indeks-indeks array. Jadi kan si hobi ini kan sebenarnya array nih, nih name-nya, ini kan array. Nah, di setiap indeksnya ini akan diberikan koma, separator koma, dan untuk indeksnya mengambil dari name-nya hobi. Oke, sudah di save. Di sini di refresh. Oke, oh ya sekalian. Di sini kenapa saya menggunakan add, karena kan untuk ini kan dia kan sekaligus menampilkan nih, waktu pertama dijalankan dia akan menampilkan. Nah, kenapa pakai add? Karena kalau nggak pakai add, ntar bakal kebaca unfindex. Jadi datanya masih kosong. Tapi kalau misalkan ada ini, ya dia mengabaikan data kosong tersebut. Misalkan di sini untuk nomor tidak saya menggunakan add, kita refresh. Nah, maka ada ini. Notice unfinded nomor karena nomornya belum diisikan variabelnya. Oke, kita kembalikan. Kita coba isi data. Kita sendiri refresh. Misalkan di sini satu. Oke, nama Alessandro, teknik informatika, coding hiking. Oke, alamat Lampung. Kita simpan. Oke, dia tidak ada. Oh, berarti ada yang salah. Oh, bukan submit. Oh, bukan submit sepertinya. Oh iya, simpan. Namanya simpan. Oke. Kita refresh. Nah, itu tadi akan tersimpan. Misalkan di sini sampah satu. Jessica Avril, Go Internasional. Oke, membaca. Nah, misalkan di London. Kita simpan. Nah, dia akan langsung ibaratnya terupdate. Data yang lama akan diupdate dengan data yang baru. Tapi ini tidak menggunakan database. Tidak menggunakan database. Menyimpan. Lalu sekarang menggunakan database. Menggunakan database. Oke, database-nya. Untuk database-nya sudah saya buat. Oke, kenapa? Oke, sini sudah saya buat form sederhana. Berisi ID, name, nama, prodi, hobi, dan alamat. Oke, di sini langsung saja. Ini hapus. Kita hapus. Ini tetap dulu. Nantinya untuk eksekusi formnya akan dieksekusi di file form_in.php. Untuk koneksinya akan saya taruh di file ini di beacon.php. Oke, itu form actionnya kita tambahkan dulu. Form_in.php. Lalu di form_in.php kita buat eksekusinya. If set $,
pause, simpan. Oke. Oh, tadi jangan di. Oke, ini kita copy aja. Oke, paste. Hapus. Oke. Oke, ini sudah menyimpan. Nah, sebentar. If di sini saya akan membuat yang pertama, kalau misalkan si prodi ini dia secara default masih belum terpilih. Kalau masih belum terpilih kan masih pilih prodi nih. Nah, kalau misalkan dia belum terpilih, maka nanti saya akan tampilkan window alert-nya. Oke, berarti di sini if $prodi sama dengan Oke, saya mengambil value-nya. Kalau misalkan $prodi isi dari $prodi itu value-nya empty, maka nanti tampilkan window alert-nya. Ini echo script kan. Oke, begini kita tutup di sini. Script lalu /script. Nah, kita isi scriptnya. Scriptnya alert. Untuk alertnya kita isi field prodi belum terpilih. Oke, prodi belum terpilih. Oke, gini. Ini belum terpilih. Lalu di sini kita alihkan ke dokumen location. Form kita akan alihkan ke form 2.php. Form 2.php. Oke. Coba kita ini continue. Untuk dbcon-nya, dbcon-nya kita buat dulu. Dbcon dollar server localhost dan $user sama dengan root $pass. Ini pass untuk password kosong. Dan yang terakhir adalah $db. DB untuk database-nya. Database-nya tadi DB Rio Alessandro. Lalu kita koneksikan $con sama dengan MySQL connect. Oke, nih
connect. Pertama $server, $user, $password, dan db. Oke, kita buat if misalkan connya ada yang bermasalah, $con, maka oke di sini kita jangan, kita echo aja, echo connection failed. Oke, untuk db connya sudah. Kita coba untuk ini, untuk errornya ini si prodi. Coba di sini. Oke, prodi tidak usah diisi. Oh, hampir lupa. Di formnya belum kita tambahkan actionnya. Form in.php. Oke, kita refresh. Oke, di sini di sini kosongin aja. Sini aja. Oke, simpan. Maka prodi belum terpilih. Berarti untuk eksekusi si ininya, kalau misalkan prodinya masih belum terpilih, berhasil. Akan kembali ke form 2.php. Tuh, tinggal di sini kita membuat untuk ke database-nya. $simpan sama dengan insert into kita akan ke tabel form sederhana. Form sederhana dengan isinya name, nama, prodi, hobi, alamat. Oke, benar. Name, nama, prodi, hobi, alamat. Oke, name-nya besar. Dengan values dengan values kurang $, name. Di sini $nama. Lalu di sini ada $prodi, $hobi. Dan yang terakhir $alamat. Oke, berhasil tuh kita koneksikan ke database. Result sama dengan MySQL query. Salah. Query. Oke. Jadi pertama, kita belum mengincludekan dbcon-nya. Include php. Cons, simpan. Masih ada if lagi, if jika si resultnya ada yang bermasalah. Oke, di sini kita kopikan code-nya.
Oh, file add data. Oke, kalau misalkan benar, else sini makan nanti menambah data sukses. Oke, sudah ke database. Oke, nanti ntar kita lihat. Misalkan NIM-nya di sini Realisandro Prodi Teknik Informatika coding dan hacking sini Lampung. Save. Oke, menambah data sukses. Oke, di sini belum saya tambahkan untuk sebelum saya coding untuk menampilkan datanya. Tapi kalau di database apakah sudah ada? Sudah masuk? Oke, sudah masuk ya. Nih. Sekarang untuk menampilkan ke tabelnya. Nah, di sisa tadi. Oke, kita di sini include di beaconnya. Di sini dolar tampil sama dengan select bintang from form sederhana. Oke. Lalu kita result untuk menyambungkan ke database MySQL salah query $con dolar tampil. Oke, lalu di sini if MySQL row result jika barisnya lebih dari 0 maka tampilkan while dolar data sama dengan MySQL fetch array. Jadi fetch array ke dolar result. Nah, di sini kita untuk menampilkannya menggunakan dolar data. Oke, kita hapus dulu. Oke, untuk nomor ya dolar data NIM copy di sini. Di sini ada nama, lalu ada NIM, nama dan prodi. Lalu bentuk prodi dan hobi, dan terakhir alamat. Oke, dolar nomor. Oh, di sini kita taruh di sini. Oke, coba kita di sini refresh.
Oh, oke, oke, oke. Ada yang salah. Sebentar. Oke, form sederhana benar. Hmm, data fetch array. Oh, di sini lupa. Di sini tutup kurawalnya yang ditaruh di sini. Nanti kita karena di sini kan akan mengulang si dolar data nih. Tutup kurawalnya kita taruh di akhir tbody. Oke. Sudah refresh. Nah, maka di sini udah ada datanya. Di sini sudah ada datanya, sudah masuk. Coba kita masukkan data lagi. Pilih prodi, misalkan hubungan internasional, olahraga dan hiking. Oke, London. Kita simpan, maka tampilan data akan. Oh, oke, ada nomornya masih satu, harusnya ini dua. Tapi untuk datanya berhasil ditampilkan dan berhasil disimpan. Berhasil disimpan, tapi untuk nomornya ada yang salah. Oke, nomornya hanya perlu mendapatkan plus. Nah, kalau sudah otomatis bisa. Oke, misalkan di sini prodi nggak bisa, nggak kita isi, simpan, maka prodi belum terpilih. Oke, dia tidak akan tersimpan di sini. Apakah tersimpan di sini? Oh, maka di database juga nggak akan tersimpan. Yang tersimpan adalah jika NIM, nama, prodi, hobi, dan alamat itu valid. Kalau kosong, untuk si prodi ini ada codingan khusus, tapi kalau untuk yang lainnya ada menambahkan required aja. Kan disimpan, ya. Di sini untuk fungsi si required. Untuk menambah untuk soal, mana soal? Menjelaskan sintaks sederhana HTML yang dikombinasikan dengan PHP. Oke, di sini untuk codingan HTML, codingan PHP-nya seperti ini. Dollar tampil select from, jadi untuk menampilkan semua data yang ada di tabel form sederhana, dan result ini untuk menghubungkan ke database-nya, mengkoneksikan ke database-nya. Nomor ini untuk inisialisasi pertama, bukan inisialisasi, memberikan nilai untuk nilai pertama dengan 1. Lalu if make kandung row, lalu misalkan misalkan barisnya lebih lebih besar 0, artinya barisnya itu lebih dari 0, maka jalankan while-nya. Yang di sini yang dihitung barisnya adalah baris si $result, di mana $result adalah data-datanya, data-data yang ada di database-nya, yang udah kesambung ke database-nya. Ini kan di sini barisnya kan ada 2 nih, berarti kan lebih dari 0, maka dia akan menjalankan statement selanjutnya yaitu while. Tapi kalau dia misalkan kurang dari 0, artinya masih kosong, ya tidak akan ditampilkan. Misalkan, oke. Di sini saya tambah
kan untuk add, karena semisal semisal di sini kosong, maka dia tidak akan ada notice unfinded. Yaitu add tadi untuk menghindari notice unfinded. Ini kan datanya masih ada ya. Coba kalau kita kosongin. Oke, kita delete. Ya, oke. Kita delete lagi. Oke, kan kosong nih. Nah, maka dia akan kosong. Karena tadi kita tambahkan add. Dia nggak akan kecetak notice unfinded. Tapi kalau misalkan di sini nggak ada add, maka oh, iya, 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 iya. Oh, sini coba. Sini. Oh, berarti tidak terpengaruh ya. Oke, oke. Berarti nggak pengaruh. Kalau misalkan kosong ya akan ditampilkan kosong. Oke. Berarti ini tidak perlu. Karena dia akan menyesuaikan si database-nya. Kalau dia kosong ya tidak ditampilkan. Ya while ini tidak bisa dieksekusikan di sini, numeronya harus lebih dari 0. Oke. Benar-benar. Nah, coba kita masukkan Alessandro dengan teknik komputer, dengan coding, hiking, dan olahraga. Kalau di sini Lampung. Oke, simpan. Oke, data sukses. Oke, berarti sudah masuk ya. Tadi fungsinya include adalah untuk ini, untuk si hobi, array hobi, untuk separator indeks. Ya, separator indeks. Yang separatornya itu koma. Oke, serasa seperti itu. Untuk soal tuliskan sintaks sederhana HTML yang dikombinasikan dengan PHP. Untuk menyimpan data npm, nama mahasiswa, alamat yang tertulis pada komponen inputan. Jadi tadi yang pertama saya membuat tanpa database. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan yang sekarang untuk menggunakan database. Untuk Oke, di sini. Oke, untuk menyimpan pakai insert into ya. Insert into form tabelnya apa, lalu di kolom-kolomnya apa aja, disesuaikan dengan database, dengan values-nya, value-nya diisi dengan $name, dolar nama, di mana dolar name dan dolar nama, dan yang lainnya sudah menyimpan data. Untuk menampilkannya pakai select bintang from, lalu nama tabelnya. Result untuk menghubungkan ke database-nya, mengoneksikan. Oke, saya rasa seperti itu untuk nomor 2, untuk menyimpan data. Oke, misalkan di sini satu lagi. Dudung psikologi. Oke, Aceh. Simpan. Oke. Oke, berhasil ditambahkan. Ya, seperti itu. Untuk soal nomor 2, untuk penjelasan dan untuk menjawabnya seperti tadi. Saya rasa seperti itu. Untuk nomor 2, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan maupun ada tutur kata yang membingungkan. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.